Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Polres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Timsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level.
Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat reklamasi. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Yu jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Ya. Kemudian pemberi perintah dan kertas. Itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan begini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena
eh, dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, Ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, ya. Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Embang, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Oke, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses berlanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin juga, ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas.
Itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk pelanggannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. itu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur kemudian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA.
Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan.
hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai Toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, Ya. terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya, jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian
perintah. Dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali, dan memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk pada Pasal. Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya, Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa
Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, ya. Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Timsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinatografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, yaitu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, oke? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undang
semua, alurnya sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua mami, dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang mengerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum.
Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan
Dirkrim Suspolda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya dua kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin juga, ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, ya, pemberi ide, tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk kepada Pasalnya Pak, pasalnya Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang
Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap. Dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil
untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi kita menunjukkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah, dan kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa lagi. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah ada semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter polisi, seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan begini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah.
gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan. Anar sebari produksi uang palsu yang ada di kampus UI. Nah, Ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke Kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrim Suspolda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua. Ya, hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS,
SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian memberi mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya, Pak. Pasalnya itu masuk di Undang-Undang Mata Uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan begini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya?
Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke Kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin juga, kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal.
Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. itu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur kemudian undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur
pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah.
Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di dolar dan lain sebagainya kita alhamdulillah sudah tahu semua peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu kita peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar.
karena uang palsu memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16 nya sudah ada dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak. Itu alasannya, jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, oke? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke materi Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa lagi. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum.
Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar
menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini
kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, yaitu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang utama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa lagi juga. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara hukum gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba.
Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua. Ya, hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan,
Jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat reklamasi. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, oke? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan begini, kemudian dia hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan
di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus.
Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air.
Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini wangi beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Oke, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mahasiswa. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. itu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu.
dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal,
bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk perangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh.
Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan
memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku
bisa difotokopi, bisa dicetak. Itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda. Itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu. Siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang utama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian memberi mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur kemudian undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini
Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, Ya. terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke Kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Timsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinapografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, yaitu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian yang ikut modalin, kemudian memberi mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti
nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA.
Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan.
hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai Toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar, karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang utama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian
kemudian membeli mesin juga, ya. Kemudian memberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk ulangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya, Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan
Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinatografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, yaitu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, oke? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu, ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang
dolar dan lain sebagainya. Kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang musik tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WIB. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel.
Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya. Terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya?
Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke Kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrim Suspolda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda. Itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Nah, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal.
Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang Muslim tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penahanannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjaan di sini, kemudian dia hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik
Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun berangkatkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar, karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16 nya sudah ada, dan mudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian memberi mesin gitu, ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti bersidang seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua.
Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjaan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi.
Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa
penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Dinkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar, karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinatografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi,
ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibatalkan. Seperti itu, rekan-rekan, tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua mami, dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar.
Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16 nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu, ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Ia merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur
pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh.
Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil
untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun berangkatkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa lagi juga. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara hukum gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang berdagang di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah. Begitu.
Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua. Ya, hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah,
itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini wangi beneran, karena itu sebenarnya wah palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan mudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya mengingat. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan begini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa.
Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul.
Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator atau punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar.
karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16 nya sudah ada, dan mudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya, jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian memberi mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. itu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding
yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Timsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya
berbeda, itu untuk membuat reklamasi. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya beruang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju.
Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa
hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua. Ya, hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinarkografi oret itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level.
Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak. Itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda. Itu untuk membuat cetak mahasiswa. Mereka nggak tahu. Siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjaan begitu, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena
dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, Ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinapografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16 nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda. Itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi, kemudian yang ikut modalin, kemudian memberi mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan kertas
Itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk ulangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur kemudian undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA.
Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai Toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai Toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan.
hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, Ya. terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Timsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian
dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya, Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga
sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, ya. Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinapokrafioret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu, ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa lagi. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur kemudian. Undang-undang
terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian dia kerjakan di sini, kemudian dia hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group,
dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator atau yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya.
Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang utama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian memberi mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk pada dari Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal
Tidak apa gitu. Kemudian kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke Bank Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur kemudian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa,
Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinapografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uang beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, yaitu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita
Tapi secara umum gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WIB. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis,
Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh
sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Embang, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Oke, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mahasiswa. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin juga, kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di Undang-Undang Mata Uang ya, pasal Tidak apa gitu. itu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya beruang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang musik itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian.
Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari
Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti bersidang seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri.
Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa.
Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar.
Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mahasiswa. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang musik itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjaan begini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu.
Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit kita pun bantarkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah
Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16 sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti bersidang seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa.
Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul.
Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Timsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar.
karena uang palsu memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya, Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding
yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses berlanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya
berbeda, itu untuk membuat cerita masuk. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk perangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang tersebut tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Ia merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju.
Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai Toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa
hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar, karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan. Jaksa P16-nya sudah ada dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level.
Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat informasi. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah. Dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa lagi juga. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah. Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena
eh, dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, Ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke Kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah dan Kertas.
Itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk perangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang musik yang jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan begini, kemudian dia hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Tidak begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA.
Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan.
hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai Toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian
memberi perintah. Dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya, Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. itu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur kemudian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa
Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Timsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, yaitu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, kan? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian yang ikut modalin, kemudian memberi mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali, pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya, Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang
dolar dan lain sebagainya. Kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di Uwin Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan Uwin Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel.
Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya. Terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya?
Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke Kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah, itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Oke, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin juga, ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk pelanggannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal.
Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. itu. Kemudian kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik
Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, kan? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti bersidang seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa lagi. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua.
Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi.
Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa
penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Dinkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinatografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan. Oke, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda. Itu untuk membuat cetak mahasiswa. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya beruang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang musik itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit
dan harus dibacakan. Seperti itu, rekan-rekan, tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian dia berjalan di sini, kemudian dia hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar.
Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun berangkatkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16 nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Ia merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur
pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh.
Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil
untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uang beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, kan? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian yang ikut modalin, kemudian memberi mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasalnya Pak, pasalnya Pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjaan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu.
Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit kita pun bantarkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022 sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah,
Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini wangi beneran, karena itu sebenarnya wah palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16 sudah ada, dan mudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk perangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Ia merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa.
Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul.
Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar.
karena uang palsu memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16 nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding
yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya. Terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN, itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinapografi orang itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya
berbeda, itu untuk membuat reklamasi. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian dia hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin Sampetoding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Ia merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha Sampetoding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju.
Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa
hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level.
Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak langsung. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, kan? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang utama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk pada dari Pasal. Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. itu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur kemudian undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena
dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, Ya. terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uang beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan kertas.
Itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak. Pasalnya Pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Iya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA.
Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai Toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai Toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan.
hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai Toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, Ya. terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses berlanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda. Itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian
Itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya, Pasalnya, Pak. Pasalnya, pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya, Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. itu. Kemudian kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang Konstitusi tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga
sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar, karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, oke? Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk orangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa lagi. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang
kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah. Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum.
Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin sampai toding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin sampai toding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar sampai toding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan
Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Dinkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua. Ya, hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinatografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan. Oke, jaksa P16-nya sudah ada dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, ya, pemberi ide, tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak. Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang
dolar dan lain sebagainya. Kita fokusnya ke Bank Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang musik itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berjalan begini, kemudian dia hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih, dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini. Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun.
Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun berangkatkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan mudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian memberi mesin gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal. Tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantakan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang
hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai Toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024.
Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa
yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat. Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar, karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinatografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uang beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, Jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya letak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah, dan kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori rahasia penyidikan. Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penahanannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua mami, dua.
Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang berkerjaan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Kumsus,
Dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin juga, ya. Kemudian pemberi perintah. Dan Kertas. itu aja intinya teman-teman, karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, pemberi ide, tadi modal, kemudian memberikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian dia kerjakan begini, kemudian dia hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Ia merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel.
Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam
setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Ia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar.
Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinatografi oret itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu, kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan paham. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu, ya. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial ASS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi ide, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, kemudian pemberi perintah, dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangannya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang memberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang pemberi perintah, pemberi modal, kemudian yang berjalan kiri, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Gitu.
Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Bidokes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit kita pun bantarkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022 sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu. Memang hampir semua kemarin waktu press release juga dipakai sinapografi itu ada tanda air.
Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini wangi beneran, karena itu sebenarnya wah palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Baik, bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan, dan itu rahasia kami untuk perangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali, yang pemberi ide, kemudian tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa lagi juga. kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita pokoknya uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang itu tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penanganannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian kalaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang kerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya peran-perannya membantu, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Anar Salahuddin sampai Toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa.
Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Anar Salahuddin sampai toding ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan pengusaha ternama di Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga sebagai donatur pembiaya operasional pembuatan uang palsu di kediamannya di Jalan Sunu dan di gedung perpustakaan UIN Alauddin. Anar dikenal punya karir sukses dalam sektor industri. Namanya sering muncul dalam perhelatan politik di Sulsel. Dia menjabat sebagai Presidir Sinar Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang izin usaha, pemanfaatan hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Diketahui Sinar Group berfokus pada industri berbasis sumber daya alam dengan kompetensi utama dalam perkebunan hutan, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Sulwood Group juga mengelola sektor bisnis serupa. Selain itu, Anar juga terlibat dalam berbagai bidang, termasuk agensi properti, keuangan, dan media digital. Dia berasal dari keluarga pengusaha sampai toding yang telah berkiprah dalam dunia bisnis selama 4 generasi. Keluarganya dikenal sebagai pionir di sektor pertambangan dan sumber daya alam. Tak hanya sukses di dunia bisnis, Anar Salahuddin juga terjun ke politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Dia bahkan mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai, lalu perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. Langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju. Anar pun kini harus menjalani perawatan medis akibat riwayat penyakit jantung dan prostat yang kambuh. Mengutip Kompas.com, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Anar menurun setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Anar diketahui menyerahkan diri ke polisi pada 26 Desember malam setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya diduga menjadi pemicu kambuhnya penyakit yang sudah lama diderita. Pantauan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menunjukkan Anar tiba di instalasi gawat darurat sekira pukul 22.58 WITA. Dia langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi gejala yang muncul.
Menurut informasi dari penyidik, Anar punya riwayat penyakit jantung kronis dan masalah prostat yang memerlukan perawatan khusus. Polda Sulsel merilis peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam pembuatan uang palsu di Mapolda Sulsel pada Senin 30 Desember. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Yudiawan menjelaskan bahwa Anar yang sebelumnya telah diperiksa secara maraton di Polres Goa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan memberikan ide untuk pembuatan uang palsu tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribuntimur.com, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Muslimin. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Sarah dan Tribuners. Dapat saya jelaskan bahwa hari ini Polda Sulawesi Selatan memaparkan secara detail peran dari tersangka Anar Salahuddin Sampetoding, yaitu satu dari 19 tersangka pabrik uang palsu yang diungkap oleh Polres Goa dari dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 2 pekan lalu. Dari pembahasan atau pemaparan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut bahwa mesin dari pencetak uang palsu ini dimasukkan ke dalam perpustakaan kampus UIN Alauddin atas kewenangan tersangka AI alias Dr. Andi Ibrahim selaku kepala perpustakaan. Hubungan antara Andi Ibrahim dengan Anar Sampetoding ini terbilang cukup dekat karena dalam kasus ini Anar oleh Dirkrimsus Polda Sulsel disebut bahwa Anar sebagai inisiator ataupun yang punya ide, kemudian selaku juga pemodal dari produksi uang palsu yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Sarah. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa modal utama dalam kasus pembuatan uang palsu di UIN Makassar tersebut berasal dari Anar. Nah, ya, terkait dengan mesin pencetak sendiri, dari mana asalnya? Ya, untuk mesin pencetak yang ditemukan polisi dari dalam perpustakaan kampus UIN itu berasal dari China yang masuk ke kota Makassar melalui Surabaya. Mesin ini oleh polisi ditaksir seharga 600 juta lebih dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi menyebut bahwa Anar selaku pemodal utama dan juga sebagai yang punya ide dalam pembuatan uang palsu ini, Sarah. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Anar yang saat ini kondisi kesehatannya memburuk, itu juga akan nantinya proses hukum tetap berlaku? Ya, tadi ditegaskan oleh Dirkrimsus bahwa penanganan kasus ini tetap on the track atau tetap berjalan. Saat ini kondisi Anar memang masih dibantarkan di rumah sakit karena mengeluh sakit setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yaitu di mana diketahui juga bahwa kata Kapolres Goa, Anar ini mempunyai riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, Anar diduga shock sehingga kondisi kesehatannya menurun. Namun polisi tetap berjaga ketika Anar dirawat? Ya, betul, Sarah. Jadi Polres Goa menempatkan 4 personil untuk menjaga Anar di rumah sakit selama dalam perawatan medis. Selain itu juga dilibatkan oleh petugas medis dari Didokkes untuk bagaimana melihat atau mengontrol langsung terkait perkembangan kesehatan Anar. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakit, kita pun berangkatkan ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda, dari Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa dibuka.
karena uang palsu memang hampir sempurna, ya hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin wah ini uangnya beneran, ada itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Saya bisa menjawab itu kalau yang lain nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak palsu. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. Saya coba katakan ataupun disampaikan bahwasanya otak pelakunya adalah inisial A, SS, di mana perannya yang bersangkutan adalah yang pertama pemberi itu, kemudian yang ikut modalin, kemudian membeli mesin, gitu. Ya. Kemudian pemberi perintah dan Kertas. itu aja intinya teman-teman. Karena itu nanti kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk kepada materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk kurangnya nanti di persidangan seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan Pak? Jadi saya jelaskan kembali yang memberi ide, yang tadi modal, kemudian membelikan mesin, itu saja. Nanti kalau lain-lainnya itu masuk ke kategori Pasalnya Pasalnya Pak, pasalnya pasal Pak. yang disangkakan. Pasal yang disangkakan. Pasal. Ya Pak. Pasalnya itu masuk di undang-undang mata uang ya, pasal Tidak apa gitu.